Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat teman-teman yang belum tahu siapa yang ada di hadapan kita, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan, Pak Cu. Terima kasih Ya. teman-teman, rekan-rekan semuanya yang belum kenal, kenalkan nama saya Agus Saihu. Biasa dipanggil kalau di perbengkelan biasanya Pak Cu gitu. Nggak tahu namanya Pak Cu ya karena nama saya Agus Saihu tapi dipanggil Pak Cu itu karena ejaan saya. Iya, benar. Orang-orang baru ini tulisan saya kan maksudnya SA. dari CHU berarti Pak Cu gitu, makanya Ya. panggil Pak Cu. Ada juga kalau di rumah di wilayah saya, ya, alamat saya itu panggilnya Pak Agus. Anak-anak kecil itu panggilnya Pak Agus gitu. Bukan Pak RT ya? Bukan. Karena Pak RT abadi kan. Ya. Nanti pensiun dari PRT nanti sudah hilang ya. Nyari Pak RT-nya bingung. Ya. Jadi nama saya Agus Saihu, panggil Pak Cu, bisa panggil Pak Agus gitu. Nah, saya beralamat di Parimono RT 8 RW 2 Plandi Jombang. Itu sedikit profil saya. Nah, ini kalau misalnya ditanya kan, Iya. sebenarnya Pak Cu tuh bisa 26 tahun di bengkel tuh ngapain aja sih? Apa sampai akhirnya yang sekarang ini kan spesialisnya kayaknya lebih seneng di spuring sama balancing ini kan. Iya. Itu gimana tuh? Coba Pak Cu, Woi, biar orang ini lebih kayak kenal. cerita ya, Ya, ini, cerita ya. dong, Waduh. cerita dong. Ya. Berarti nanti kalau kalau pengalaman saya kan 26 tahun. Berarti ini cerita ini selama 26 tahun ini nanti. Ya. Ya, kita singkat aja. Permulaannya memang waktu itu kita masih sekolah. Setelah lulus sekolah itu langsung mendapatkan tempat pekerjaan tuh di tempat itu, spuring balancing. Oh, rezekinya langsung emang Di ke situ ya. makanya di situ ya meskipun ada pengalaman untuk kursus otomotif, tapi ya itu tadi saya setelah itu langsung mendapatkan tempat di pekerjaan spuring balancing. Nah, di situ alhamdulillahnya itu ada training khusus. Jadi kayak kursus gitu selama 6 bulan. Jadi 6 beda- bulan ya? Oh iya. Wow. Beda dengan orang-orang yang lain. Karena orang yang bekerja itu kan langsung bekerja, ikut bekerja gitu. Tapi kalau saya dulu ada training, jadi penjelasan ini, makanya mungkin dengan orang-orang yang lain itu teorinya lebih mateng lah. Jadi secara konsep, secara teori waktu itu memang ada pelajarannya Ada selama 6 pelajarannya bulan ya. khusus, ada trainingnya selama 6 bulan itu. Baru terus diterjunkan praktek langsung ke lapangan. Meskipun di dalam training itu tadi praktek langsung training sedikit teori yang dikasihkan langsung dipraktekkan. Itu selama 6 bulan. Gitu. Nah, setelah itu langsung diambil oleh perusahaan itu untuk mengerjakan spuring balancing di situ. Sudah bekerja selama 5 Itu tahun. ada seleksinya, maksudnya nggak semua lulus kayak dari yang. Oh iya, ada. Oh, gitu. Ada seleksinya. Ya alhamdulillah diantaranya beberapa orang itu saya bisa masuk di situ. Kan kalau di video-video sebelumnya kita udah ngejelasin spuring balancingnya gitu ya. Iya. Tapi sampai 6 bulan tuh belajar apa dari spuring balancing? Kok bisa lama banget ya kalau dipikir-pikir ya? Ya lebih-lebih ke teori tapi banyak prakteknya. Nah, itu yang jadinya lebih dalam ya. Jadi makanya kan mungkin dengan orang-orang yang langsung bekerja di spuring balancing atau apa itu mungkin kalau soal matang-matangnya mungkin ya bukannya sombong ini. Iya. Tapi mungkin matang saya karena ada teori khusus gitu. Iya. Jadi ada kursusnya sebentar. Nah, kasih ini nilainya segini-segini. Ini cara gini. Akhirnya setelah dikasih tahu satu ilmu itu langsung turun di lapangan selama 1-2 hari. Jadi prakteknya ditanya. Nah, di situ makanya Iya. mungkin ya alhamdulillah rotok-rotok katam didik lah. Soalnya kalau di ini ya, kalau dilihat selama kursus kan 6 bulan. Iya. Tapi setelah itu kerja 26 tahun ya, Iya, sampai iya. sekarang gitu ya. Berarti yang dihadapin juga mobil-mobilnya nggak cuma, atau mobilnya khusus atau semua jenis mobil di. Alhamdulillah karena mulai tahun
1997. Oke. Nah, di situ berarti mobil mulai tahun itu ya sudah kita pegang. Jadi nggak hanya misalnya maaf merek tertentu gitu ya. Ini enggak ya kita berarti ya. semua mobil bisa. Mulai dari Cherry yang 10, terus Colt T120, L300, Panther waktu itu masih eksis itu yang cering lebih irit. Nah, itu eksis sekali tuh. Terus Kijang, mulai Kijang kan juga banyak, mulai yang tertua yang Kijang kotak itu. Yang kotak sabun ya. Sampai Kijang Super dan sampai kayak sekarang sampai Innova itu yang ribbon sekali. Nah, itu sudah kita pegang. Wah. Terus yang paling tua biasanya yang apa namanya itu? Yang antik-antik itu VW. itu. Nah, itu juga kita pegang. VW yang kodok, yang kombi itu sudah pernah kita pegang. Kalau yang mewah gimana itu Pak Cuk? Kan kayak ada BMW, Mercedes-Benz, Hammer gitu. Oh, sudah kita pegang semuanya. Mulai tahun-tahun itu sudah kita pegang. Nah, jadi buat teman-teman yang punya mobil mewah, don't worry lah, coming lah. Oke, jadi perbedaannya kalau dulu memang seperti itu, sekarang lebih maju lagi lah. Mobil-mobilnya itu lebih sebenarnya semakin maju teknologi, sistem penyetelan lebih simpel, lebih enak. Oke, kalau yang maju teknologi mungkin mudah ya, maksudnya mudah, mereka bisa belajar saat ini karena barangnya, fasilitasnya ada. Iya. Nah, kalau yang zaman-zaman dulu, maksudnya teman-teman kita yang hobinya barang-barang antik, terus ya banyak mungkin bengkel bingung ini dari beda nggak sih mobil dulu sama sekarang sebetulnya? Sebetulnya sama saja. Sama ya. Kalau jenis-jenis mobil beda mobil ya beda juga. Caranya ya. Caranya juga beda kan. Setelannya juga beda juga kan gitu. Jadi enggak kalau yang sekarang kan lebih praktis, seperti yang mobil sekarang Avanza, Xenia itu sangat praktis seperti itu kan, setelannya paling mudah. Nah, kayak yang L300 terus Panther, nah itu setelannya lebih jelimet. Jadi kalau yang enggak pernah pegang, belum pernah tahu cara nyetelnya ya kesulitan juga. Ini ada datanya seperti ini, harus diapakan dari mana, seperti itu kan. Ya. Jadi ini kesempatan yang bagus banget buat teman-teman yang punya kendaraan dan khususnya yang daerahnya di dekat-dekat Jombang, bisa main ya, bisa. Ke Jalan Sumatera Parimono. Pelandi, Jombang. Tuh. Ya, nanti di Google Map juga bisa dilihat. Terus kalau yang nggak di daerah sini, di kota luar, bisa tanya aja, ada di situ kontaknya. Dengan kecanggihan digital sekarang kita bisa komunikasi jarak jauh ya, Pak Cuk ya. Bisa. Ya, itu dulu profilnya Pak Cuk. Kalau yang ingin tahu lebih jauh bisa bertanya aja di kolom komentar, nanti mungkin dibalasnya bisa dengan video juga lagi Pak Cuk ya. Insya Allah. Oke, kami pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.